Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my beloved student? Okay, I hope you always fine. Amin ya rabbal alamin. Okay, today I want to teach about tematik, tema 3, kelas 3. Masih sama dengan judul benda di sekitarku. Temanya masih sama, benda di sekitarku. Okay, before we start our lesson, I want to opening animal song. Thank you. Next, review material about sila keempat dan adab saat bermusyawarah. Ada ingat lambang sila keempat apa? Banteng. Bunyinya apa nak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, masih ada yang ingat ini maknanya tentang apa nak? Sila keempat. Oke, good job. Maknanya musyawarah ya. Musyawarah adalah suatu pengambilan keputusan ya secara bersama. Ya. Tidak ada salah satu pihak merasa dirugikan atau diuntungkan. Adabnya apa yang harus kita jaga nak saat kita bermusyawarah? Menghargai pendapat orang lain, tidak menyela pembicaraan orang lain, tidak mengejek pendapat orang lain ya. Berkata yang baik ya saat menyampaikan pendapat ya. Okay, thank you. Next, pretest. I want to give you one question. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ada yang tahu gotong royong apa ya? Okay, keep your answer. Next, persepsi. See my pictures. Silakan dilihat. And then describe about my pictures. Silakan dijelaskan apa ya? Bisa kita lihat di gambar kita. Iya bun, ada yang sedang membersihkan apa itu sungai. Kemudian yang gambarnya satunya lagi ada yang sedang menolong temannya yang luka. Kemudian ada bu polisi, gak tahu itu gambarnya, ada rumah sebelahnya, rumahnya jelek ya. Kemudian yang sebelahnya lagi ada kakek nenek sedang minum ya. Thank you, your describe. Jadi persepsi hari ini kita belajar tentang gotong royong, tolong menolong dan hidup sederhana. Di persepsi ini sudah kita bahas singgung sedikit ya tentang gotong royong. Coba lihat gambar persepsinya tadi, persepsi ya. Ada orang-orang yang sedang membersihkan itu bersama-sama. Kemudian tolong menolong, ada 3 orang anak ya yang sedang menolong temannya yang sedang terluka. Hidup sederhana ya, bisa dilihat gambarnya bagian 3 dan 4 ya. Ada ibu polisi yang rumahnya sangat sederhana ya. Rumahnya dari bilik bambu. Kemudian yang sebelahnya ada kakek nenek yang sedang beristirahat sejenak ya, habis dari ladang mereka minum santai sebentar ya. Dan makanan yang minuman dan pakaian yang mereka kenakan itu pun sederhana ya nak ya, tidak berlebihan. Oke, next slide. Oke, we study about makna gotong royong ya. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama ya. Kita mengerjakan suatu pekerjaan itu bersama-sama. Contohnya tadi ada membersihkan sungai bersama-sama ya. Kemudian manfaat gotong royong, saling membantu, kebersamaan, kekeluargaan, kasih sayang, meringankan pekerjaan dan kesatuan ya. Jadi sikap gotong royong ya atau perilaku yang kita lakukan gotong royong tadi ya menimbulkan atau mendapat manfaatnya yaitu dengan kita mendapat manfaatnya yaitu saling membantu sesama teman, terciptanya kebersamaan karena kita tadi rame-rame bekerjanya, jadi kita tercipta kebersamaan, kekeluargaan, kasih sayang. Tadi pekerjaannya yang berat sekali ya, yang bersihkan sungai sangat panjang menjadi ringan karena dilakukan dengan cara bersama-sama. Next, kemudian contohnya gotong royong tadi, selain membersihkan gorong-gorong tadi, membantu membangun pos kamling ya, gotong royong dalam membangun pos kamling di lingkungan sekitar, kemudian membersihkan halaman, menyiapkan makanan bersama-sama. Ya, bisa dilihat halaman 50 dan 51 tematik 3C ya. Ini adalah kesimpulannya dari halaman 50 dan 51. Next slide, makna tolong menolong ya. Makna tolong menolong. Jadi tolong menolong artinya saling menolong sesama manusia. Ya, manfaatnya apa nak dari tolong menolong tadi? Ya, saling antara
jadi ada kata saling ya, tolong menolong, saling ya. Jadi kita membantu teman, teman kita juga membantu kita saat kesusahan, atau ada orang lain yang membantu kita ya. Tapi kita tidak boleh berharap orang lain itu bantu kita ya. Sebaiknya kita harus membantu orang lain, banyak bantu orang lain, biar nanti orang lain yang membalas ya. Bukan teman yang kita bantu tadi yang akan membalas, tapi orang lain yang membantu kita. Tapi sebaiknya kita harus saling tolong menolong. Next, manfaat tolong menolong menjaga kerukunan, persahabatan erat, meringankan beban orang lain, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kalau kita saling membantu ya, contohnya membersihkan kelas bersama-sama ya. Jadi kalau membersihkan piket kelas kan tidak hanya satu orang nih, ada banyak ya, ada 3 atau lebih dari orang tersebut ya. Nah itu akan menciptakan apa? Persahabatan ya, kerukunan. Pekerjaan tadi yang berat tadi menjadi ringan dan cepat selesai. Contoh tolong menolong ya, di halaman 42-43 silakan buka tematik 3C halaman 42 dan 43. Ini adalah kesimpulannya ya. Contoh tolong menolong tadi, Tony dan Ayah membantu seorang anak kecil yang lagi nangis ya. Kemudian ayahnya bertanya, "Kenapa menangis?" Ya, "Saya tidak tahu, Pak. Jalan pulang ke rumah." Ya nangis ya, sedih. So that's why Tony dan Ayah membantu anak kecil tadi untuk pulang ke rumahnya kembali. Kemudian membantu teman saat terjatuh ya, contoh yang kita tadi ya. Terus juga bersedekah dan bantu ibu membawa belanjaan. Yang hal sepele yang kita lakukan untuk orang tua itu menjadi hal yang besar ya surga pahalanya. Oke, next selanjutnya makna hidup sederhana. Gambar 3 dan 4 tadi ya, contoh dari makna hidup sederhana. Contoh hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki ya, tidak berlebihan. Misalnya kita punya uang 10.000 ya, kita hanya menggunakan uang 5.000 saja untuk makan, 5.000-nya ditabung atau bisa bersedekah ya, bisa kasih ke orang lain juga. Selanjutnya, manfaat hidup sederhana akan menciptakan rendah hati, berjiwa sosial, tidak sombong ya. Kita menjadi rendah hati ya, tidak merasa angkuh, sombong dan berjiwa sosial. Kita akan sering membantu orang lain dan sering juga untuk bersedekah, sehingga kita menjadi seseorang yang berjiwa sosial ya, yang mau membantu orang lain. Kemudian ciri-ciri hidup sederhana, ada ciri-cirinya ya. Tidak sombong, tidak memakai sesuatu yang berlebihan ya, tidak pamer ya. Tidak boleh pamer. Saya ada ini loh, jam baru nih, ini mahal, harganya 1 juta ya. Tidak boleh bersikap seperti itu ya. Hiduplah sederhana. Kalau butuh jam silakan beli jam yang dibutuhkan saja, yang harganya cuma 25.000, 50.000 ya, yang cukup untuk kita pakai saja, tidak berlebihan ya. Kemudian membeli barang hanya yang dibutuhkan. Jadi anak-anak silakan beli barang-barang yang kalian butuhkan saja. Kalau tidak terlalu penting, tidak perlu dibeli ya. Silakan simpan uangnya, ditabung atau bersedekah ya. Bisa kasihkan ke orang lain ya. Kemudian alangkah baiknya kalau bersedekah di hari Jumat ya, pahalanya lebih baik. Bersikap hemat dan cermat ya. Tadi karena kita tadi tidak berlebihan, maka kita memiliki sikap yang hemat dan cermat. Hemat belum tentu pelit ya. Ingat, hemat bukan pelit, tapi hemat adalah membeli sesuatu barang yang hanya dibutuhkan saja, menyimpan uang tersebut di dalam tabungan ya, dan bersikap cermat ya dalam membeli barang. Selanjutnya, question answer. Jadi apa yang dimaksud dengan gotong royong tadi melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Tolong menolong, saling menolong sesama manusia. Hidup sederhana, tidak bersikap berlebihan ya. Sebutkan salah satu contoh gotong royong ya. Membersihkan sampah di sungai bersama-sama, tolong menolong, membantu teman yang terjatuh tadi ya, atau menolong anak kecil tadi yang tidak tahu jalan pulang ya. Kemudian hidup sederhana tadi apa contohnya ya, tidak berlebihan dalam membeli sesuatu ya. Kita harus hemat dan harus hemat ya. Next, boleh kita bersikap sombong dan boros Tidak boleh ya. Kita tidak boleh bersikap sombong dan boros ya. So
kesimpulannya hari ini adalah kita belajar tentang apa tadi nak? Gotong royong, tolong menolong, dan sikap hidup sederhana. Ya. Jadi silakan Ananda Bunda lakukan apa yang ada di pelajaran kita hari ini ya. Bersikap gotong royong, tolong menolong, dan hidup sederhana. Oke, tugasnya silakan baca teks halaman 43 ya, baca teksnya. Kemudian jawab pertanyaannya di Ayo Bercerita ya. Dan 56 Ayo Berdiskusi, di bawah teksnya itu ada tulisan, ada tanda tanya ya. Silakan dikerjakan itu. 60 juga ya. Sikap hidup sederhana, di situ juga Ayo Berdiskusi. Di bawah teks Ayo Berdiskusi ada pertanyaan, silakan dijawab pertanyaan tersebut. Ya, kemudian jawaban pertanyaan tersebut ditulis di buku tulis kalian. Fotokan jawabannya dan kirim ke WhatsApp Bunda Fatima. Okay, before we finish our lesson today, I want to give you a little message of Islamic character building ya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros ya. Jadi di sini ada sikap yang kita pelajari hari ini, yaitu tidak bersikap boros atau hidup sederhana ya. Kita juga bisa tolong menolong ya di sini, yaitu dengan cara memberikan hak ya, atau bisa bersedekah kepada orang miskin atau orang dalam perjalanan atau musafir ya. Tidak ada ruginya nak bersedekah, tidak akan pernah rugi ya. Oke, ini adalah surat dari surat Al-Isra ayat 26. Oke. Sebelum kita closing, I want you to Fatona clap ya, closing dengan Fatona clap. Okay. Fatona clap. Okay, thank you. Next, I think that's all I could tell you for this time being. I'm sorry if I made many mistakes. Yeah. And then thank you for your good attention. Don't forget like and subscribe my channel. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next meeting.